أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورتل القرآن ترتيلا. Panjatkan puja dan puji kepada Allah Azza wa Jalla yang pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menghirup dan mengecap manisnya iman dan Islam. Kemudian kita juga bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang hingga pada pagi hari ini masih bisa kita nikmati, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Kemudian salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mencurahkan segala usaha dan kemampuannya hingga pada hari ini kita bisa mengenal apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu sunnah. Maka kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Kemudian saya sebagai moderator pada webinar pada hari ini mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran atas kehadiran Ustadz sebagai pembicara dan teman-teman semua sebagai peserta pada webinar Ulumul Hadis ini yang dijuduli dengan peran sanad dalam agama Islam. Kemudian sebagaimana kata pepatah, tak kenal maka kenalan, sedikit kita bacakan biografi pemateri kita pada hari ini, yaitu Ustadz Zamzalius. Ustadz Zamzalius, beliau adalah salah satu dai dari kota Kalimantan. Beliau pernah mengenyam pendidikan di lembaga Akabah. Akabah adalah salah satu lembaga yang didirikan oleh Pak Muhammad Nasir yang memiliki kepanjangan Akademi Bahasa dan Agama. Sejak tahun 1993 hingga tahun 1996. Kemudian Ustadz Zamzalius juga aktif mengikuti acara-acara program pengkaderan dai sejak tahun 1996 hingga tahun 1999 yang dimatih dari negara Timur Tengah seperti Kuwait, Saudi, dari kota Madinah, kemudian dari kota Riyadh, di Bogor, dan di kota Tengaran Salatiga. Kemudian Ustadz Zamzalius ini juga berpengalaman mengisi berdakwah di beberapa kota di pelosok Kalimantan. Kemudian juga pengalaman berdakwah dengan tema-tema memberantas narkoba dan berdakwah dengan tema-tema faham sufi dan filsafat. Kemudian hingga saat ini pemateri kita Al-Ustadz juga masih aktif berdakwah di Pulau Kalimantan. Inilah secara singkat biografi pemateri kita. Kemudian insya Allah pada pagi hari ini kita akan mendengarkan beberapa patah kata dan patah nasihat tentang peran sanad dalam agama Islam. Kepada Ustadz kita persilahkan. Falyatafaddal mashkuran ma'jura. Halo, Ustaz, dengarlah. Sami'na. Dengar. Nah. Antum kurang jelas nih semuanya. Iya, jelas. Apanya yang lagi apa ya? Jelas lah. Suara saya bisa didengar? Jelas. Suara saya bisa didengar? Jelas. Tapi suara antum tuh nggak jelas. Jelas. Suara antum nggak jelas. Nggak apa-apa.
Nggak apa-apa ya. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina mudhillalah wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Ayyuhal ikhwah fillah, pagi hari yang berbahagia ini hanyalah kata alhamdulillah yang pantas kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengisi celah-celah hidup kita dengan sebuah nuansa keimanan, keislaman yang telah diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita hidup dan untuk kita nikmati menurut nilai pandangan syar'i kita. Dengan tidak memanjangkan mukadimah, kita langsung dengan judul peran sanad dalam masalah agama Islam. Ini materi yang sangat luas untuk kita bicarakan. Tentunya substansi masalah agama bukan hanya dalam masalah hadis saja, tetapi sampai dalam masalah segala sisi-sisi substansi ilmu keislaman, ilmu hadis kah, ilmu tafsir hadis kah, ilmu fikih kah, ilmu yang berpautan dengan masalah qiraat kah, ilmu bahasa kah, itu semuanya harus bersanad. Dalam artian sanad di sini tentunya kita ambil maknanya dengan makna sandaran. Nah, kalau kita berbicara masalah hadis, tentunya sanad di sini adalah sandaran orang-orang yang teruji kredibilitasnya, yang diakui oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadirin sekalian, kita langsung saja masuk ke dalam bab materi. Segala substansi ajaran Islam tentu semuanya tidak terlepas dalam masalah yang kita perbincangkan, yaitu masalah hadis. Hadis itu terbagi dari segi dua penggalan. Penggalan yang pertama adalah sanad, yang kedua adalah matan. Pengertian sanad mungkin di antara kita sudah paham dan mengerti. Kalau di dalam masalah hadis, sanad adalah rangkaian sandaran matan yang bermula dari sahabat Rasulullah SAW sampai ke perawi. Rangkaian sanad ini kita ringkas di antaranya, yaitu ada kalanya 3 tabaqat ataupun 4 tabaqat. Tiap-tiap tabaqat itu sanadnya boleh jadi 1, boleh jadi 2, boleh jadi 3. Di antaranya adalah dari Rasulullah ke sahabat, ke sahabat, ke sahabat yang lain, ke sahabat yang lain, ke sahabat yang lain, dan sahabat yang lain, terus ke tabi'in, ke tabi'in yang lain, dan seterusnya sampai ke tabi'in. Baru nanti sampai ke jalur sanad, jalur rawi berikutnya. Jadi kalau kita ambil umpamanya satu contoh tentang sejarah umpamanya, apakah sejarah ini keabsahannya telah diakui atau tidak, benar atau salah, diterima atau tidak terima, ini semuanya tergantung dari segi nilai sanad yang dilihat, diakui atau tidak diakuinya. Suatu contoh, ada di antara dalam cerita hikayat, yaitu hikayat Nabi Sulaiman yang bertemu dengan kodok di pinggir laut yang mengantarkan kemakanan ke sebuah
gua batu yang berada di dasar laut. Artinya apa? Hikayat ini apakah benar atau tidak? Tentunya kita lacak dari segi sanadnya. Kenapa sampai berita ini kepada kita pada hari ini? Tentunya semua ini adalah dari rangkaian sandaran-sandaran sanad. Apakah ada dari yang diterima benar-benar riwayatnya dari Rasulullah dan ceritakannya kepada sahabat atau tidak? Ini permasalahannya. Jadi matan adalah berupa teks hadis dari Rasulullah, di antaranya berupa perkataan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau berupa ungkapan sahabat tentang menceritakan perangai Rasulullah atau perbuatan Rasulullah atau diamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian, kita jurus saja permasalahan ini, permasalahan sanad, yaitu dengan suatu contoh hadis yaitu hadis yang terkenal dari hadis Abdullah bin Umar dari Umar bin Khattab, yaitu menceritakan tentang hadis innamal a'malu binniyat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari Abdullah bin Umar bin Khattab sampai kepada Imam Bukhari itu namanya adalah sanad. Adalah sandaran innamal a'malu binniyat. Sedangkan matannya adalah innamal a'malu binniyat. Perawinya adalah Al-Imamul Bukhari di antaranya. Sekarang innamal a'malu binniyat, apakah benar atau tidaknya matan ini diriwayatkan dari Rasulullah? Tentu para muhaddisin, para ulama-ulama hadis mencek kredibilitas para sanad-sanadnya, rijalul hadisnya, dari sahabat sampai tabi'in, tabi'in, dan berikutnya sampai kepada Imam Bukhari. Ini adalah kerjanya, diantaranya kerja Imam Bukhari. Demikian halnya, bagaimana ya hadirin sekalian, ini sebenarnya permasalahannya adalah permasalahan yang luas cakupannya. Kita ambil satu contoh, umpamanya tafsir hadis tentang menceritakan yaitu kisah Alqamah. Dikatakan dalam suatu riwayat bahwa Alqamah adalah seorang yang durhaka kepada orang tuanya. Apakah benar sahabat ini yang bernama Alqamah ini adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya? Apakah bisa diterima sebagai dasar pembenaran kita bahwa Alqamah adalah orang yang durhaka? Tentunya riwayat-riwayat seperti ini untuk menyatakan sahih atau tidaknya, benar atau salahnya, tentu dilacak melalui siapa orang yang menceritakan permasalahan ini dari Alqamah sampai ke tabi'in, sampai ke tabi'in, dan siapa perawinya. Ini tentunya diseleksi dengan sebaik mungkin. Rupanya cerita ini, hikayat ini tidaklah sahih tetapi adalah dhaif menurut mazhabnya Imam Bukhari, dan seterusnya dilanjutkan oleh Nasiruddin Albani. Riwayat ini tidak bisa menjadi suatu pegangan untuk meyakini bahwa si Alqamah adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya. Jadi hadir sekalian, jadi apapun substansinya harus kita selalu menilai
Siapa pembawa berita ini? Siapa sanadnya? Siapa sandaran pembawa berita ini? Apa saja? Masalah hadis kah? Masalah tafsir kah? Masalah fikih kah? Masalah adab kah? Masalah akhlak kah? Masalah qiraah kah? Masalah bahasa kah? Semuanya harus berdasarkan sanad baru bisa diterima sebagai untuk kita menjadi suatu pegangan dalam beramal dan berbuat dan berbicara. Hadirin sekalian, sehingga akhirnya apa kata Abdullah bin Mubarak, as-sanad au isnad minad din. Sanad ini atau isnad ini merupakan di antara bahagian dari unsur agama. Laula sanad laqala man syaa ala man syaa, kata Ibnul Mubarak. Kalaulah bukan karena sanad, bukan sandaran yang kita terima, tentunya orang akan berbicara masalah agama menurut sekehendak hatinya, menurut semau-maunya saja. Sehingga akhirnya para ulama terdahulu, para salafus saleh, diantaranya para sahabat dan tabi'in, serta tabi'in, mereka berupaya mencari hadis sekalipun nun jauh di sana pemberitaan tentang ada diriwayatkan sebuah hadis, mereka cari dan mereka cari siapa di antaranya yang meriwayatkan sebuah riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara contoh yaitu tentang riwayat man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu bihi tariqan ilal jannah. Diriwayatkan dari salah seorang sahabat yang bernama Abu Darda, katanya ada seseorang yang datang kepadaku dari Madinah, padahal kita tahu antara Madinah dengan Damaskus dahulunya itu membutuhkan perjalanan sebulan, siang dan malam berjalan baru sampai. Lalu ditanya oleh Abu Darda, apa gerangan yang menyebabkan kamu datang menemuiku? Lalu dia jawab, saya datang karena ada sebuah berita bahwa engkau pernah meriwayatkan sebuah hadis. Lalu ditanya oleh Abu Darda, bukankah ada tujuan maksud lain daripada masalah apa yang akan saya riwayatkan? Tidak ada, kata seseorang tersebut. Apa karena ada urusan dagang? Tidak ada. Semata-mata saya datang menemui engkau, hai Abu Darda, karena hanya mendengar sebuah riwayat yang pernah engkau riwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abu Darda serta merta ketika itu menyampaikan sebuah hadis, di antara atrabnya, penggalan hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu bihi tariqan ilal jannah. Setelah mendapatkan sebuah hadis tersebut, lalu seseorang ini berangkat pulang kembali lagi ke Madinah Al-Munawwarah. Apa yang kita ambil di sini? Faedahnya di antaranya adalah bahwa di antara kalangan para salafus saleh, mereka berupaya mencari sebuah sandaran berita yang paling jitu, yang paling benar,
untuk dijadikan suatu pegangan, untuk diyakini, diamalkan, diucapkan, dan sebagainya. Padahal ketika itu perjalanan sebulanan membutuhkan biaya yang banyak dengan tenaga yang maksimal. Waktu habis, tenaga habis, dana habis. Hanya dalam rangka mencari sebuah sandaran berita yang ada riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadirin sekalian. Jadi bagaimana kita pada saat ini? Apakah ada semangat kemauan kita untuk mengambil sandaran sebuah ilmu yang akan kita miliki? Di antaranya adalah masalah hadiskah, masalah fikihkah, masalah akidahkah, masalah bahasakah, masalah apa saja yang termasuk di dalam kategori ulumus syar'iyyah. Ini kalau kita kaitkan dalam permasalahan perkembangan pada saat ini, bahwa banyak di antara pemberitaan yang hoak, yang tidak bisa dibenarkan. Tentunya di sini kita harus lagi selektif untuk menerima pemberitaan yang berkembang di media sosial. Hadirin sekalian, jadi karena berupaya mencari sanad yang paling yang paling sahih, yang bisa diterima kredibilitinya, akhirnya pakai referensinya ya. Biar lebih terarah saya bacakan aja. Apa gunanya sanad? Gunanya untuk mempelajari sanad adalah untuk memelihara dinus Islam dari penyelewengan dengan perubahan dari ajaran yang asli dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tujuannya mempelajari ilmu sanad ini. Kemudian apa gunanya kita mempelajari sanad? Supaya amal ibadah kita ada dasarnya benar-benar dari Rasulullah. Sehingga bisa menjadi pegangan apa yang kita amalkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita bisa berbuat, bersikap. Benar-benar ada sandarannya yang bersambung langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, gunanya sanad ini adalah untuk memperbaiki tata cara kita mencontohi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mencontoh dengan semau-maunya saja. Tidak mencontoh dengan tidak ada dasar. Tetapi karena adanya sanad, kita bisa mencontoh Rasulullah bagaimana dia berbuat. Satu contoh amalan di luar agama Islam yang tidak punya sanad, yaitu orang bikin gereja atau ibadah lainnya, hadapannya apa? Alamannya apa? Sembarangan, mau menghadap ke timur, menghadap ke selatan, menghadap ke utara atau ke barat dan sebagainya. Tapi karena kita ada sanadnya, ada landasannya, sampai hari kiamat masjid tetap mengarah, semuanya halamannya membelakangi kiblat. Ini diantaranya. Kemudian apa gunanya mempelajari ilmu sanad? Di antaranya adalah ibtiadul muslim anil wa'idil azim minat tahaddus ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil kadhib. Gunanya sanad ini adalah untuk menjauhi seseorang dari ancaman yang sangat besar, yaitu ketika
berbuat dari Rasulullah SAW dengan dasar kebohongan. Karena adanya sanad, akhirnya kita tidak bisa lagi berbohong atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima gunanya adalah hifzul uqul wal kutub minal khurafat wal israiliyat allati tufsidul aqidah wal ibadat. Gunanya sanad adalah memelihara akal dan kitab-kitab dari khurafat-khurafat dan Israiliyat yang bikinan-bikinan oleh orang Bani Israel yang tidak punya dasar sanad yang dibenarkan oleh syar'i yang bisa merusak akidah dan beribadah. Jadi inilah untungnya perbedaannya agama Islam, bahwa hanyalah umat Islamlah yang mempunyai dasar sanad yang bersambung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini. Hadirin sekalian, jadi inilah untungnya kita beragama Islam, karena masih punya sandaran rangkaian dari orang ke orang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini. Jadi saya sampaikan kepada kita semua, apa ya, hilang konsentrasi saya nih, pernah sibuk di luar dan sebagainya. Saya sampaikan kepada kita semua, mari kita sama-sama berupaya bagaimana seluruh substansi yang kita miliki mempunyai dasar pengambilan dari sanad. Sekalipun sanadnya tidak berupa orang, setidaknya berupa landasan, ada catatan-catatan berupa buku-buku dan manuskrip serta artikel-artikel dari orang yang diakui kredibilitasnya oleh para ulama. Bukan hanya dasarnya mencapok-capok dari orang ke orang, lalu kita sampaikan kepada orang lain lagi, tanpa kita menelusuri yang dibicarakan oleh seseorang itu dari apakah benar atau tidaknya orang itu berbicara seperti itu dan seperti ini. Ini hadirin sekalian, karena ulama-ulama salaf benar-benar memelihara agama ini. Bagaimana supaya jangan sampai tercampur oleh perkataan-perkataan yang tidak berdasar, yang tidak bersanad daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta sahabat dan tabi'in lainnya. Hilang konsentrasi saya nih. Apaan ya? Ini diganggu lagi oleh anak nih mengepelnya. Ada lagi sinyal. Masmo. Tutup po Masmo. Nuasil. Kurang konsentrasinya. Diganggu anaknya. Hanya sampai melacak kepada bukunya, ataupun umpamanya masalah qiraat,
yaitu membaca masalah babul imalah. Lalu kita ucapkan, apakah sanad kita itu bersambung kepada Rasulullah? Itu semuanya tentunya ada di antara substansi kita berbuat, ada kalanya bersambung sanadnya sekalian. Bukan berarti apa yang kita amalkan dan yang kita ucapkan tidak sah di dalam pengamalan, bukan begitu. Tetapi kita berupaya bagaimana semua yang kita ilmui, semua yang kita amalkan, setidaknya paling kurang sanadnya sampai ke buku. Kalaupun tidak dari orang ke orang, setidaknya ada dasar bukunya. Ya boleh jadi namanya sanadnya sanad buku, bukan sanad orang. Ini. Jadi ini diantaranya. Oh, masalah akidah. Umpamanya masalah al-istiwa yang ditafsirkan oleh para ulama, ya tafsirnya ada di antaranya istiwa itu maknanya adalah kuwah, maknanya adalah istaula, maknanya adalah fahrun. Kita baca berdasarkan sanad, dari mana ini sumber tafsir ini? Apakah ada dari salafus saleh di kalangan yang tiga, sahabat tabi'in dan tabi'in menafsirkan masalah istiwa itu maknanya adalah istaula? Ada dengan dasar meneliti sanad-sanadnya, siapa yang menyampaikannya, kita dapat nanti akan menyeleksi mana tafsir yang benar, mana yang tafsir yang salah, mana yang bisa jadi pegangan, mana yang tidak bisa jadi pegangan. Ini hadir sekalian. Kemudian masalah fiqhiyah, pemahaman sebuah hadis, pemahaman sebuah hukum yang dasarnya dari Rasulullah SAW. Apakah substansi ini halal atau haram, bid'ah atau sunnah, atau sebaliknya kita katakan ini adalah sunnah padahal itu adalah bid'ah, atau sebaliknya kita katakan itu adalah bid'ah padahal itu adalah sunnah. Nah, disinilah diantaranya para fuqaha sekalipun dalam meriwayatkan suatu hadis dia dapat sanad yang sahih, tapi dalam permasalahan hukum mereka itu berbeda. Ada kalanya di sana menyatakan ini adalah haram, adanya di antaranya ini menyatakan ini adalah halal. Ada di antaranya yang menyatakan ini adalah substansinya ini adalah bid'ah, ada yang menyatakan ini adalah sunnah. Ini permasalahan fiqhiyah umpamanya. Tapi yang jelas semuanya dasar sanadnya adalah sahih. Tapi ketika permasalahan hukum di antara fuqaha, di antaranya mereka itu berbeda. Ada di antaranya ini menyatakan ini adalah wajib, tapi sebagainya ada yang menyatakan ini adalah sunnah. Ada dasar sanadnya mana? Umpamanya contoh masalah merapatkan dan meluruskan saf. Itu riwayatnya semuanya adalah sanadnya sahih. Matanya sahih, sanadnya sahih, tidak diragukan lagi. Tetapi ketika menelurkan, membuahi suatu hukum, para fuqaha itu ikhtilaf. Ada yang menyatakan meluruskan dan merapatkan saf itu adalah wajib. Di antara sebagian ulama ada yang menyatakan itu adalah masalah sunat saja. Contoh lagi yang banyak yang lain, masalah fiqhiyah. Umpamanya takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal di dalam salat menurut jumhur itu adalah sunat saja. Kalaupun tidak dibaca takbiratul intiqal, salat seseorang itu sah-sah saja. Tapi menurut mazhabnya Hanabilah, takbiratul intiqal itu adalah wajib. Kalau siapa yang meninggalkan takbiratul intiqal dengan sengaja, maka salatnya tidaklah sah. Ini masalah fiqhiyah. Padahal dasarnya pengambilan hadisnya, sanadnya adalah sahih, matannya adalah sahih, tetapi ketika menelurkan masalah hukum mereka adalah ikhtilaf. Demikian halnya hadirin sekalian masalah penafsiran ayat-ayat Al-Quran.
Ada yang menyatakan ini adalah penafsiran. Umpamanya ihdinas siratal mustaqim. Sanadnya sahih, matannya sahih. Tapi ketika dalam menafsirkan sebuah ayat, mereka itu berbeda. Tapi perbedaan sini apa? Nah, itu nanti ada terbagi dua, ada namanya ikhtilafut tanawwu. Ada kalanya ikhtilafut tadad. Perbedaan menunjukkan bermacam-macam. Di antaranya adalah tafsir ihdinas siratal mustaqim. Sebagian sahabat menafsirkan siratal mustaqim itu maknanya adalah al-hidayah. Yang sebagian meriwayatkan adalah al-Islam. Yang sebagian meriwayatkan itu adalah Al-Quran. Yang sebagian menyatakan itu adalah al-iman. Ini namanya tafsir ikhtilafut tanawwu. Tafsir yang menunjukkan makna yang bermacam-macam, tidak ditolak di antara satu sama lainnya. Semuanya adalah diterima. Tapi ketika masalah masalah akidah, nah, di situ banyak diantaranya tafsir yang sifatnya adalah tolak belakang. Di antaranya tafsir yaitu kursi. Ada yang menafsirkan tafsir ini adalah ilmunya Allah. Ada yang menafsirkan adalah maudhi' qadamain, tempat dua telapaknya kaki Allah. Nah, kemudian mana yang benar? Tentunya dicek lewat ini sanadnya siapa ini? Ini sanadnya siapa? Akhirnya diketemukan ini sanadnya sahih, ini sanadnya adalah dhaif. Maka diterimalah yang sahih, yang dhaif dikesampingkan. Ini namanya ikhtilafut tadad. Adalah perbedaan tafsir yang tolak belakang karena dasar siapa sanadnya. Kalau itu sama-sama sahih, sanadnya tentunya diterima keduanya. Tetapi karena tidak sahih jalur sanadnya ini, maka periwayatannya ini adalah tertolak. Nih, seperti hadirin sekalian, qiraatul asra atau qiraatus sab'ah. Cara baca Al-Quran ada cara bacanya 7 qiraat. Ada caranya bacanya 7 cara baca Al-Quran atau 10. Ini semuanya periwayatan qiraat ini adalah dari dasar sanadnya adalah sahih semuanya. Bahkan para ulama menyatakan qiraatus sab'ah semuanya adalah cara bacanya adalah mutawatir, tidak bisa diragukan lagi. Ini semuanya ada periwayatannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang dibaca oleh para sahabat semasa Rasulullah masih hidup ataupun semasa Rasulullah setelah meninggal. Ini hadir sekalian. Kemudian tentunya kembali kita yang lebih teratas lagi ketika kita berbincang masalah sanad, tentunya kita harus mengerti dulu pembagian hadis dari segi namanya hadis marfu, hadis mauquf, dan hadis maqtu'. Sekalipun Rasulullah tidak pernah berbuat sama sekali, tidak pernah mengucapkannya, tapi yang berbuat, yang berucap, bersikap adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada salah satu di antara sahabat yang mengingkarinya. Maka apapun yang diucapkan, yang dilakukan, yang diperbuat oleh Rasulullah, oleh sahabat Rasulullah, sekalipun Rasulullah tidak berbuat, ini namanya juga dikatakan adalah hadis. Namanya adalah hadis mauquf. Tentunya periwayatan dari sahabat, perlakuan, perbuatan, ucapan, sikap sahabat ini sampainya kepada kita hari ini, benar atau salahnya, tentunya ini tidak bisa dilepaskan terhadap penilaian sanad yang membawanya sampai kepada kita hari ini. Umpamanya al-iqa, duduk di atas 2 tumit,
Rasulullah tidak ada riwayat menyatakan Rasulullah duduk di atas 2 tumit. Tetapi sahabat yang berkata, sahabat yang berbuat, katanya, hazihi minas sunnah. Ini merupakan bahagian di antara sunnahnya yang dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadir sekalian. Kemudian satu contoh lagi, sanad di dalam berbahasa, yaitu cara penulisan kalimat Allah. Di antaranya ada yang menulis serangkai semuanya, yaitu alif, lam, tasdik, dan ha, serangkai. Tapi ada yang tidak merangkai dengan ha. Ditulisnya alif, lam, alif, ha. Ini adalah periwayatan seperti ini. Apakah dibolehkan atau tidak? Tentunya kita lacak. Ada enggak riwayat dari sanad yang menyatakan yang menulis seperti ini dan seperti ini? Kalau ada, tentunya kita dibolehkan menulis yang 2 cara penulisan. Yaitu diantaranya adalah penulisan dari segi bahasa, umpamanya penulisan al-lail. Ada yang ditulis al-lail, serangkai semuanya alif, lam, tasdik, ya, lail, alam. Ada kalanya penulisan al-lail itu alif, lam, ya, lam. Jadi cara penulisan yang seperti ini, yang 2 macam ini, apakah ada riwayat dari dahulunya sampai sekarang? Tentunya tidak terlepas dari sanad yang telah menulis di dalam tulisan buku dan karangannya dan sebagainya. Ini hadirin sekalian. Jadi apapun substansi ilmu, apapun substansi amalan, apapun substansi sikap, This meeting is being recorded. Nuasil. Muasil, ada gangguan lagi. Jadi apa saja tidak bisa terlepas dari masalah sanad. Karena diantaranya dikatakan, karena ini adalah sanad ini merupakan suatu bagian dari agama, akhirnya para ulama salaf diantaranya, maka kamu harus memperhatikan kepada siapa kamu mengambil agamamu. Ini adalah riwayat tentang menceritakan pada awalnya itu para sahabat tidak melihat sahabat itu siapa orangnya enggak. Tidak diperiksa, asal ada berita dari kalangan sahabat langsung diterima. Tetapi ketika semasa Utsman bin Affan terjadinya fitnah besar-besaran, akhirnya Utsman dibunuh. Kenapa? Karena ini adalah karena permasalahan sanad. Di mana ceritanya gini? Kenapa sebabnya Utsman dibunuh? Utsman dibunuh oleh orang Khawarij. Itu dalam sejarah saya baca. Orang yang pertama menemui Utsman bin Affan ketika hendak dibunuh itu adalah Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Ketika masuk, lalu ditariklah jenggot Utsman bin Affan. Lalu dikatakan oleh Utsman, diucapkan oleh Utsman, hai anakku, jenggot saya ini dihormati sekali oleh oleh Abu Bakar As-Siddiq. Lalu si Muhammad ketika sudah mendengar ucapan Utsman tadi, lalu dia keluar malu pada Utsman bin Affan. Artinya apa? Kenapa engkau sampai hati seperti ini? Begitu saking terjadinya fitnah besar-besaran terhadap Utsman bin Affan. Akhirnya Utsman mati ditusuk. Lantaran apa? Lantaran sanad. Yaitu apa ceritanya? Bahwa ada berita surat namanya surat kaleng.
yang isinya Utsman memerintahkan gubernur di Mesir harus dibunuh. Lalu dibawalah surat karet ini ke hadapan Utsman di Affan untuk mempertanggungjawabkan isi surat tersebut. Lalu Utsman bin Affan menolak, tidak pernah saya menulis surat yang isi nadanya begini dan begitu, tidak ada. Tapi orang itu meyakinkan Utsman lagi, ini capnya adalah capnya engkau, hai Utsman. Tapi Utsman tetap nyatakan, tidak pernah saya mengirim surat yang intinya untuk dibunuh gubernur yang ada di Mesir. Akhirnya, inilah akibat sanadnya tidak jelas. Akhirnya ketika itu, para sahabat dan tabi'in terbawa fitnah oleh fitnah orang Khawarij. Akhirnya setelah itu, para ulama-ulama kalangan sahabat dan tabi'in menseleksi ketika dapat berita dalam permasalahan agama, mereka seleksi benar apakah ini paham dari Ahlus Sunnah sanadnya atau tidak. Kalau itu dari Ahlus Sunnah, mereka terima. Kalau itu dari paham Khawarij, mereka tolak. Padahal sebelum Utsman pun sudah berkembang pemikiran ketika itu, pemikiran yang dibawa oleh Yahudi yang dipromotori oleh Abdullah bin Saba, yaitu yang mengobrak-abrik umat Islam dengan berbagai macam cara supaya Islam itu pecah belah dari dalam itu sendiri. Ini hadirin sekalian. Jadi sampai akhirnya semua ulama ada periwayatan, mereka tetap menyeleksi dari siapa ini, dari siapa dan dari siapa. Di antaranya Imam Bukhari menjelajahi seluruh kota-kota besar dunia Islam, mencari periwayatan dari Rasulullah. Setelah dapat, akhirnya Imam Bukhari menyeleksi semua periwayatan yang dia terima dari guru-gurunya. Mereka seleksi benar orang-orang yang meriwayatkan sebuah hadis. Bayangkan saja, Imam Bukhari meriwayatkan hadis lebih dari 300.000 hadis. Tentu sanadnya ada yang bersambung, ada yang tidak bersambung. Akhirnya Imam Bukhari memeras hadis yang 300.000 tadi, dia kumpulkan di dalam nama kitabnya terkenal dengan kitab Sahihul Bukhari. Padahal jumlah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari sangatlah banyak. Dia seleksi selama apa? Selama 16 tahun. Menurut penyeleksian dia yang terbukukan dalam Sahih Bukhari-nya, akhirnya Imam Bukhari untuk membuktikan keabsahan periwayatannya dari sanad-sanadnya, dia bacakan di hadapan 10.000 ulama. Akhirnya tidak ada satupun pada masanya ulama satupun yang mengkritisi periwayatan hadis dari Rasulullah yang dia riwayatkan. Sehingga sampai hari ini ulama sudah sepakat bahwa Sahih Bukhari adalah nomor 2 setelah Al-Quran. Itu hadirin sekalian. Kemudian dilanjutkan oleh anak muridnya Imam Bukhari, yaitu Imam Muslim. Kemudian pada masa Imam Bukhari, hadis itu hanya 2 saja. Hadis sahih dengan hadis saqim. Kalau di atas Imam Bukhari gurunya adalah Imam Syafi'i, itu hadis itu terbagi 2 saja. Hadis mardud dengan hadis makbul dengan hadis mardud. Kepada Imam Bukhari, hadis itu terbagi 2 lagi. Menjadilah hadis itu hadis sahih dengan hadis saqim. Setelah anak muridnya ke bawah daripada itu, berubah nanti hadis itu urutannya.
menjadi tiga. Ada kalanya hadis itu adalah sahih, ada kalanya hadis itu hasan, ada kalanya hadis itu adalah hadis dhaif. Ini diawali, dipromotori istilah ini oleh Imam At-Tirmizi. Padahal semasa Imam Bukhari tidak kenal adanya namanya hadis hasan. Nah, hadis hasan ini muncul istilah dari Imam At-Tirmizi. Ini adalah semuanya adalah permasalahan sanad saja. Kenapa Imam Tirmizi bisa mengambil kesimpulan ini hadisnya hadis hasan li ghairihi? Tentunya pertimbangannya semuanya adalah pertimbangan sanad. Nah, bagaimana supaya ini bisa naik tingkat derajatnya? Matan hadis ini adalah sahih. Tentunya tidak terlepas dari penilaian sanad. Sehingga para ulama rijalul hadis, mereka ada kalanya di situ ada mereka ikhtilaf, ada yang menyatakan di sini sanad ini adalah siqah, ada yang menyatakan ini adalah ghairu siqah, ada yang menyatakan ini adalah quwwah, ada kalanya mereka menyatakan ini adalah lain. Ini adalah permasalahan sanad. Nih hadir sekalian. Jadi sebenarnya apa? Jangan pernah kita berilmu di antaranya ilmu pokok-pokok yang tidak bersanad. Paling kurang sanadnya adalah ya kitab lah. Kalaupun tidak orang, ada referensi kitab sanadnya yang sampai kepada ulama-ulama sebelumnya. Karena tidak mungkin semua semua kita bisa menguasai substansi itu dengan dasar ada sanad semuanya dari orang ke orang. Setidaknya sanad kita tentunya adalah ya paling terakhir adalah hukum. Itu yang paling terakhir. Tapi apakah ini termasuk sanad? Tentunya tidak. Tapi setidaknya inilah sandaran kita. Dari segi istilah, sandaran kita bukanlah banyak orang, tapi ada buku orangnya. Itu paling kurang. Sehingga para ulama ada yang menyatakan walaupun tidak ada buku karena ilmu sudah canggih, teknologi sudah canggih, setidaknya kita memakai ya internet, ada artikelnya daripada situs-situs para ulama yang bisa untuk kita akses. Namun yang paling utama lagi tentunya harus ada referensi bukunya. Hadir sekalian. Jadi apa saja permasalahan tidak bisa terlepas dari masalah sanad. Apalagi sekarang ini zaman hoak kita ini, terutama di Indonesia. Karena sosial media telah tersebar begitu gentayangan. Bagaimana ini kita mensikapi? Kita tentu kita bagi. Ini sifatnya syar'iyah atau sifatnya hanyalah umumiyah saja. Kalau sifatnya umumiyah, inilah pesan dari Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kalau ada riwayat dari orang Yahudi atau Nasrani, kalau itu benar, jangan kalian benarkan dan jangan pula kalian salahkan. Tapi kalau benar-benar itu adalah salah, tentunya kita tolak. Jadi permasalahan sekarang ini, ya lebih banyak kita itu harap diam saja. Karena permasalahannya itu boleh jadi dalam konteks tidak permasalahan agama. Ya, tidak boleh kita langsung kita benarkan dan tidak boleh pula langsung kita salahkan. Ya, kita tawakuf saja. Kita tawakuf saja. Lain pamannya akan mendatangkan mudarat. Tentunya yang paling utama yang kita dengar, yang kita yakini, tentunya para ulama. Ketika terjadi permasalahan ini, tentunya kita harus bersikap dengan sebaik-baiknya, yang mencontohkan, yang memperlihatkan sikap bersabar dalam menerimanya. Saya kira hadir sekalian, rasanya supaya nyambung permasalahan ini, kalau dengan saya ini sebenarnya harus kita itu banyak dialogis,
banyak bertanya di antaranya. Ya, silakan kalau ada yang mau tanya. Halo. Ya, jazakumullah khairan Ustaz atas apa yang sudah saya sampaikan tadi pada materi sanad dalam agama Islam The atau recording pembahasan has sanad dalam stopped. agama Islam. Nah, This sekarang meeting is being teman-teman recorded. semua kita buka sesi tanya jawab. Bila ada teman-teman atau peserta yang ingin bertanya tentang sanad atau tentang ilmu hadis pada umumnya, maka kita berikan waktu. Jadi yang ingin bertanya mungkin bisa raise hand terlebih dahulu, baru kemudian nanti akan kita persilahkan untuk bertanya kepada Al-Ustaz. Ya. Saya komentari sedikit ya. Sanad di sini ada kalanya yang terkhusus masalah hadis. Yang terumum adalah sanad berupa ulumul syar'iyah. Ya khususnya masalah sanad hadis itu pelajaran yang paling susah itu. Tentunya lebih susah lagi kalau sanadnya yang sifatnya umumiyah, masalah keilmuan keislaman. Nah, tentunya semuanya kan bersanad ini. Tidak ada yang tidak bersanad. Inilah keunggulan Islam daripada agama-agama lain. Silakan. Yang sangat apa namanya? Yang sangat membuat dakwah itu rusak diantaranya adalah masalah fiqhiyah. Kalau kita tidak bisa menguasai masalah fiqhiyah ketika kita terjun ke masyarakat, itu yang paling banyak membuat terfitnahnya dakwah salafih, terfitnahnya dakwah sunnah. Karena orang memandang, karena tidak paham masalah sanad, tidak paham masalah istilah hadis, akhirnya mereka umpamanya ada yang menyatakan ini bid'ah, padahal ada sunnahnya. Karena sebagian para jemaah memandang yang sunnah itu hanya ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyah aw sifatin khuluqiyah. Jadi kalau amalan sahabat bagaimana? Amalan tabi'in bagaimana? Sebagian jemaah memandang itu tidak nyunnah katanya. Karena yang nyunnah itu hanyalah yang dari Rasulullah saja. Padahal menurut ulama hadis, sunnah itu bukan hanya yang diamalkan, yang diucapkan Rasulullah saja, tetapi adalah yang diucapkan, diamalkan oleh sahabat tanpa dikritisi oleh para sahabat lain, itu juga adalah sunnah. Tentunya menerima dari sahabat tentunya tidak terlepas dari permasalahan sanad. Menerima dari tabi'in tentunya tidak terlepas daripada masalah sanad. Ya, silakan bertanya. Ya, teman-teman yang ingin bertanya, silahkan untuk raise hand terlebih dahulu. Maaf ya, bahasa saya kurang bisa dipahami karena saya sibuknya. Ya, Ustaz. Jadi dari apa yang sudah Ustaz sampaikan bisa kita simpulkan bahwasanya sanad ini salah satu ciri agama Islam ya, Ustaz. Salah satu ciri dan kelebihan agama Islam yang mana ini tidak dimiliki oleh agama-agama yang lainnya, begitu ya, Ustaz? Ya. Contoh umpamanya Injil. Injil itu tidak ada sanadnya. Umpamanya ada namanya Injil Markus, Matius, Yohanes. Itu 300 tahun setelah Nabi Isa diangkat baru muncul. Jadi tidak nyambung 300 tuh kira-kira sanadnya berapa tawakot ini? Berapa tawakot? Tentu ada di antaranya. Kalau Imam Bukhari, umpamanya Imam Bukhari lahir tahun berapa? Imam Bukhari lahir tahun 200 tahun ke atas. Sampai kepada Rasulullah berarti 200 tahun jaraknya Imam Bukhari dengan Rasulullah. Nah, ini kita bersanad. Berapa? Boleh jadi periwayatan dari Imam Bukhari itu sanadnya ada kalanya 7. Sahabat 2, tabi'in 1, tabi'in umpamanya ada 4.
Ini sahabatnya menyambung, tabi'innya nyambung dari sahabat dan seterusnya. Nah, nih, apa saja substansi Islam semuanya ada sanadnya, apa saja. Yang sekecil-kecil pun, umpamanya kamus ini Arab itu ada sanadnya, ada sunnah. Apakah ini juga sunnah namanya? Umpamanya kamus yang paling tertua adalah kamus Al-Ain. Kamus Al-Ain itu dibuat oleh umpamanya Al-Khalil Al-Farahidi pada abad berapa? Abad kedua setelah Al-Quran diberi titik dan harkat oleh Ali bin Abi Thalib yang diperintahkannya kepada Abul Aswad Adu Ali untuk beri titik dan harkat. Muncullah setelah itu kamus, muncullah setelah itu adalah nahwu dan saraf. Ada semuanya sanadnya. Apa saja ajaran Islam? Semuanya bersanad. Semuanya ada sandarannya dari orang ke orang. Kemudian baru setelah itu dibukukan. Ya silakan kalau ada yang tanya. Ya Ustaz, ini ada pertanyaan masuk ya dari kolom chat Ustaz. Jadi bagaimana kita menyikapi orang-orang yang mengatakan bahwasanya dakwah sunnah itu sanadnya Google? Jadi beberapa orang yang mencibir atau mencela bahwasanya dakwah sunnah itu sanadnya Google ya. Nah, itu bagaimana cara kita menyikapinya? Bukan Google. Google itu adalah sebagai file. Sanadnya tetap nyambung. Google itu adalah ibaratnya adalah file. Ibaratnya kalau filenya Allah, mana filenya Allah? Filenya Allah adalah Lauhul Mahfuz. Kalau filenya dunia adalah Google, tersimpan di atas sana. Bukan Google referensinya. Kenapa? Di dalam Google itu semuanya ada. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang benar, ada yang salah. Jadi kita sebaiknya ya setidaknya ada referensi bukunya. Ketika berbicara Ustadz, ini bukunya kita bisa baca. Kalau istilahnya di dalam hadis sahih ada namanya dhabit zihni, ada namanya istilahnya dhabit kitabih. Nah, kita tahu nih bukunya jilid sekian, bab sekian, halaman sekian, alinea sekian. Ini dhabit kitabih namanya. Kalaupun tidak dhabit zihni, setidaknya dhabit kitabih kita. Baik, Ustaz. Ya. Jadi seperti itu ya, bahwasanya apa tadi? Google itu hanya file atau wasilah untuk kita menyampaikan ilmu kita. Apa yang kita pahami, apa yang kita pelajari ya. Karena kemampuan kita tidak sebagaimana kemampuan ulama-ulama yang terdahulu ya dalam menghafal dan sebagainya. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, ini apa bedanya hadis Arba'in Nawawi dengan hadis-hadis yang lainnya? Jadi mungkin ini perbedaan kitabnya. Kan biasa kita kenali ada 40 hadis Arba'in Nawawi. Apakah itu memiliki kekhususan atau yang lainnya daripada hadis-hadis yang tidak tertulis dalam 40 hadis tersebut? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah kitab Zabur dan kitab Taurat juga tidak bersanad? Itu pertanyaan kedua. Masya Allah. Pertanyaannya ya. Dua pertanyaan. Yang pertama, apakah kelebihannya? Apa namanya tadi? Hadis Arba'in. Apakah hadis Arba'in apakah memiliki kekhususan daripada hadis-hadis yang lainnya atau tidak? Hadis Arba'in tidak mempunyai kekhususan. Hadis Arba'in adalah caplokan 40 buah hadis dari kitab-kitab hadis yang telah ditulis oleh perawi. Itu hadis Arba'in.
Kenapa? Karena hadis Arba'in ditulis oleh Imam An-Nawawi yang hidup pada abad ke-5 Hijriah. Padahal Imam Bukhari abad yang ke-3 Hijriah. Semuanya ada. Hadis Imam Bukhari ada di Arba'in. Hadis Imam Muslim ada di Arba'in. Hadis Abu Daud pun ada juga. Itu. Jadi tidak ada kekhususan. Cuma adalah dipilih oleh Imam An-Nawawi 40 buah hadis yang mewakili untuk semua substansi agama. Dari hadis yang telah diriwayatkan oleh para perawi-perawi. Yang terkena adalah perawi yang 9. Atau umpamanya perawi yang 6 umpamanya. Hanya 6. Kenapa? Kalau masalah amalan batiniah ini diambil dari hadis innamal a'malu binniyat. Masalah iman umpamanya kan diambil dari hadis Jibril. Oke, itu. Masalah halal haram diambil dari masalah innal halal bayyinun wal haramu bayyinun, diambil lagi hadis ini. Perawinya sudah disebutkan oleh Imam Nawawi kepada perawi sebelumnya, bukan perawinya dari dia. Cuman kita lebih bedakan nih, apa perbedaannya rawi dengan muhaddis? Kalau rawi berarti dia meriwayatkan bersambung dari Rasulullah ke dia. Kalau pada masanya dia, itu Imam Bukhari itu dia adalah muhaddis. Di samping dia rawi, dia ada sebagai hadis pada masanya. Tuh. Kalau ada setelahnya Imam Bukhari, umpamanya dia menyampaikan kepada ulama hadis setelahnya, dia namanya jadi sanad dia. Itu jadinya. Atau kemudian kira-kira ya tidak ada kekhususan, tidak ada, karena hadis itu diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis sebelumnya. Masalah Zabur, kalau Zabur ya bersanad karena turun kepada Nabi Daud. Taurat bersanad, yang tidak bersanad itu adalah apa? Karena Zabur dirubah oleh orang Yahudi itu menjadi namanya Talmud namanya. Itu dirubah menjadi Talmud. Itu tidak bersanad itu. Oh, kalau Injil itu bersanad. Turun ke Nabi Isa itu bersanad. Dibaca oleh anak muridnya, diantaranya Al-Hawariyun. Tetapi akhirnya orang Yahudi merubah menjadi Injil tadi menjadi perjanjian baru, perjanjian lama. Kalau Injil itu ya bersanad semuanya, tak ada kitab-kitab Samawi yang tidak bersanad, semuanya bersanad. Cuman seperti kita hari ini, Al-Quran dirubah oleh orang Syiah. Jumlah ayatnya berapa? 18.000 ayat Al-Qurannya orang Syiah. Jadi mereka menyatakan Quran kita ini palsu, kata mereka. Jadi tiap agama itu yang datang dirubah oleh orang pada masa itu. Semuanya. Zabur banyak bersanad. Cuman apakah ada Zabur sampai hari ini? Nah, ini yang perlu dilacak lagi. Ada enggak manuskrip umpamanya di pustaka-pustaka besar di dunia? Atau itu ini harus dilacak nih. Ya silakan yang lain. Masalah fikih harus bersanad. Ya, jadi kesimpulan jawaban dari pertanyaan tadi bahwasanya hadis-hadis arba'in itu tidak memiliki kekhususan khusus ya, atau tidak memiliki keutamaan khusus. Akan tetapi itu 40 hadis yang penulis anggap itu penting dalam kehidupan beragama kita. Kurang dengar apanya? Mana tadi? Kena ya. Ya, bisa jadi kesimpulan. Dengar lagi suaranya. Ulangi lagi. Ya, kesimpulan jawaban dari pertanyaan yang tadi bahwasanya hadis-hadis yang ada di dalam kitab atau di dalam buku Arba'in Nawawi ini tidak memiliki keistimewaan khusus. Akan tetapi ini hadis-hadis yang menurut penulis penting untuk kita ketahui dalam segala aspek agama, seperti itu ya.
Ya. Jadi itu kesimpulan untuk yang hadis Arba'in Nawawi. Kemudian kesimpulan untuk kitab Zabur dan kitab Taurat apakah bersanad bahwasanya kitab Zabur, kitab Taurat itu aslinya memiliki sanad dari Nabi Isa. Akan tetapi di pertengahan masa atau setelah berlalu beberapa masa kitab tersebut dirubah-rubah oleh orang Israel ya. Iya, Seperti itu, Ustaz. iya. Nah, kemudian kita coba bacakan kembali pertanyaan yang masuk. Ya. Sebentar, Ustaz. Ya. Masih belum ada pertanyaan lagi. Jadi teman-teman yang ingin atau partisipan dan peserta yang ingin bertanya mungkin bisa raise hand jika ingin bertanya langsung atau bertanya melalui kolom komentar, kolom chat ya. Halo. Ini Ustaz, ada pertanyaan lagi dari salah satu partisipan. Apakah benar hadis tentang membaca Al-Kahfi itu hadis yang paling rajih adalah dhaif? Mungkin ini membaca Al-Kahfi di hari Jumat. Ya, silakan. Apakah benar Kalau ada. hadis membaca surat Al-Kahfi? Ya, apakah benar hadis membaca surat Al-Kahfi, hadis yang paling rajih itu adalah dhaif? Ya. Hadisnya adalah dhaif, Ustaz. Jadi nilai derajat hadisnya adalah dhaif. di mana, di kapan itu? Di hari Jumat atau hari-hari kapan ya? Mungkin di hari Jumat, Ustaz. Mungkin penanya yang dimaksud pertanyaan adalah membaca Al-Kahfi di hari Jumat. Ya. Ada namanya ada namanya yang marjuh. Kalau arjah artinya yang paling rajih. Kalau paling berarti ada namanya rajih. Kemudian ini bedakan ya. Ada namanya abdul. Ada namanya fadilah. Ada namanya kifayah. Ada namanya naqis. Kalau abdul yang paling abdul. Kalau di bawah abdul tentunya fadilah. Kalau di bawah fadilah tentunya kifayah, cukup. Kalau di bawah cukup namanya naqis, kurang. Kalau kurang bukan berarti itu adalah tertolak. Ini masalah istilahnya. Oh, kalau masalah hadis sahih atau hadis dhaif, itu para ulama dalam masalah beramal mereka ikhtilaf untuk kita jadi pegangan sesuai dengan menurut keyakinan kita. Kalau menurut mazhabnya Imam Bukhari, Imam Muslim dan Nasiruddin Albani sampai hari ini, mereka menolak hadis dhaif untuk beramal. Kalau sebagian para ulama berdalil dan beramal dengan dasar hadis dhaif, sebagian ulama ada yang membolehkan. Yang membolehkan tadi ikhtilaf lagi. Mungkin sinyal Ustaznya lagi ada kendala.
Bagaimana pandangan ulama untuk diamalkan? Ulama ikhtilaf. Ada yang menyatakan menolak secara utuh, ada yang tidak menolak secara utuh. Ada ulama yang menyatakan dibolehkan untuk diamalkan. Dibolehkan tadi terbagi dua lagi. Ada dibolehkan secara mutlak, masalah apa aja. Ada yang menyatakan tidak boleh diamalkan secara mutlak untuk seluruh substansi. Tetapi itu adalah terkhusus hanya masalah fadailul amal, yaitu adalah tentang mengamalkan sesuatu yang hanya menunjukkan masalah fadilah, keutamaan saja, tidak mengandung nilai hukum di sana tentang halal haram. Silakan diamalkan saja. Ya, diantaranya, kalaupun itu dhaif, boleh saja diamalkan dalam rangka untuk menunjukkan keutamaan saja. Jadi itu dhaif tadi tentunya ini kita jangan cepat-cepat menolak. Boleh jadi menurut ulama ini dhaif, tapi menurut ulama yang lain tidak. Ada yang mensahihkan. Contoh saya berikan. Itu ada riwayat tentang Rasulullah mengakikahkan dirinya. Rasulullah mengakikahkan dirinya. Lalu dilihat dari segi sanad, ada ulama yang mendhaifkan, ada ulama yang mensahihkan dari segi sanadnya. Nah, dari kalangan ulama mana yang mensahihkan? Dari kalangan ulama Hanabilah. Sementara dari kalangan ulama dari Syafi'iyah mereka mendhaifkan. Ini ikhtilaf di kalangan para ulama ini. Jadi jangan cepat-cepat menurut ulama ini dhaif, tapi belum tentu menurut ulama yang lain adalah hadis ini adalah dhaif. Boleh jadi sahih. Ini jangan cepat-cepat kita tunggu-tunggu mensikapi dapat satu langsung disampaikan ke masyarakat. Tidak, harus langsung kita cek lagi. Jadi istilahnya kita dalam masalah agama tidak boleh fanatik. Kita harus ittiba. Ittiba itu adalah mengikuti dengan dasar ilmu, mencari dan mencari terus. Nggak ada larangan. Kita cari referensinya, jangan sampai di situ saja. Lebih baik kita ya dalam mensikapi permasalahan di tengah masyarakat lebih baik banyak. Jadi lebih banyak kita itu diam. Kalau enggak nyambung rasanya komunikasi, ya enggak usah kita respon tanggapan orang. Lebih baik kita nyingkir saja dengan cara bijak. Ini contoh saja lagi ya, banyak permasalahan. Ini pengalaman baru dapat ketika kita terjun ke masyarakat. Ini. Jadi ini masalah dhaif. Dhaif itu tentunya lihat bagaimana tingkat dhaifnya. Nah, itu tentunya dhaifnya dari tingkatnya apa? Dari segi sanadnya apa? Umpamanya sanadnya apa? Kurang hafal. Namanya kan apa namanya tuh terbata-bata hafalannya. Ini kemana? Nah, ini panjang permasalahannya ini nih. Ya. Yang lain. Jazakumullah khair atas jawabannya. Kemudian kita bacakan satu pertanyaan terakhir yang sekaligus menutup acara webinar kita kali ini. Dari salah satu partisipan, Ustadz, apakah benar hadis muttafaqun ilaih itu adalah hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim? Jazakumullah khairan. Ya. Hadis muttafaqun alaih atau muttafaqun ilaih, hadis yang disepakati oleh para dua imam, yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Ya, benar. Hadis itu ada diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi sudah disepakati riwayatan. Dari segi sanadnya sama. Dari segi umpamanya, dari segi sanad itu artinya ada sanad itu sama dapatnya. Atau umpamanya sanad tidak sama tapi matanya sama. Pokoknya sudah disetujui oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di antaranya disimpulkan oleh Al-Hakim dalam bukunya
mutafaqun alaih tadi, atau umpamanya ulama-ulama lagi mengumpulkan lagi mana hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, ada lagi bukunya umpamanya. Banyak itu diantaranya para ulama-ulama yang seperti itu. Tidak bisa diragukan lagi. Kalau sudah disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, itu tidak ada ulama sampai hari ini yang menolaknya, yang berani mengkritisnya, tidak ada. Ya, saya rasa sampai di sini pertemuan kita. Insya Allah, kalaupun ada pertemuan berikutnya, kita cari waktu itu. Kemudian Nopal itu sehari 2 hari baru diberikannya kesempatan saya untuk melakukan, dan banyak tentunya saya tak begitu siap. Kemudian tambah lagi pun HP yang ini menelepon dan sebagainya, ini yang kurang terkontrol bahasa saya dan sebagainya. Ya, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Ini sebenarnya sudah ada saya sudah saya copy ini, sehingga saya membaca aja. Tapi karena konsentrasi, sudah ada semuanya berapa halaman nih. Jadi kurang 10 halaman. Tinggal membacakannya aja lah ini. Ya, saya mohon maaf. Ya, kita tutup. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Zanzalius Hafizahullah, kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas apa yang beliau sampaikan dan beliau paparkan. Kemudian semoga apa yang hari ini kita pelajari dan hari ini kita dengar itu bisa menjadi khazanah keilmuan kita dan bermanfaat untuk kita dan sekitar kita di hari-hari mendatang. Kemudian saya sebagai moderator mohon pamit kepada teman-teman semua. Semoga acara yang kita hadiri bersama hari ini menjadi bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.